Bayangkan Anda adalah seorang pengusaha dari sektor industri pertambangan. Karena suatu peristiwa ataupun alasan tertentu, Anda mengalami keuntungan, perusahaan Anda mengalami keuntungan yang sangat signifikan dalam waktu singkat. Di sisi lain, pemerintah juga sedang berusaha untuk membangun infrastruktur, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Apabila hal tersebut terjadi, relakah Anda untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan tidak terduga Anda kepada pemerintah? Hal inilah yang menjadi dasar terhadap urgensi penerapan pajak windfall di Indonesia. Yang pertama yang perlu diketahui, apakah pajak windfall itu? Pajak windfall atau pajak tidak terduga adalah pajak yang dikenakan suatu negara terhadap industri ataupun perusahaan yang mengalami keuntungan dalam waktu singkat dan juga diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa tertentu. Misalkan begini, pada saat COVID-19 dan juga setelah akibat perang Rusia dan Ukraina, perusahaan tambang di Indonesia mengalami keuntungan yang sangat signifikan. Nah, sementara pemerintah di saat itu juga sedang berusaha bangkit pasca pandemi COVID-19 dan juga terkena imbas akibat perang Rusia dan Ukraina. Hal tersebut adalah salah satu contoh atas urgensi penerapan pajak windfall di Indonesia. Setelah itu, yang perlu kita ketahui bagaimana pemerintah dapat menentukan apakah perusahaan atau industri tersebut layak untuk dikenakan pajak windfall atau tidak. Hal ini bisa dilihat salah satunya lewat buku tahunan perusahaan yang dirilis oleh perusahaan, terutama apabila perusahaan tersebut sudah melisting saham di pasar modal. Nah, dari buku tahunan tersebut, buku keuangan tahunan, pemerintah dapat melihat keuntungan perusahaan tersebut dari tahun ke tahun. Apabila terjadi suatu keuntungan yang sangat besar, margin keuntungan yang sangat besar dari tahun sebelumnya ke tahun yang sekarang, maka hal tersebut bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengenakan pajak windfall terhadap perusahaan tersebut. Indonesia pada saat ini memang belum menerapkan pajak windfall, tetapi kita dapat berkaca dari negara-negara lain. Kita contohkan saja Inggris Raya. Inggris pada tahun 2022 kemarin lewat Perdana Menterinya Rishi Sunak menyatakan untuk menerapkan pajak windfall sebesar 25% untuk perusahaan minyak penambangan di Inggris Selatan. Hal ini diakibatkan sebagai telah terjadinya keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan tersebut dalam waktu singkat sebagai akibat dari respon atas perang Rusia dan Ukraina. Walaupun hal tersebut ditentang oleh parlemen, tetapi pada akhirnya itu menunjukkan kemajuan bahwa ekonomi Inggris telah lebih membaik setelah menerapkan pajak windfall tersebut. Ada juga seperti Yunani yang pada Agustus 2024 kemarin lewat presidennya menyatakan akan kembali menerapkan pajak windfall sebesar 90% bagi perusahaan batubara listrik untuk membantu mensubsidi rumah tangga masyarakat Yunani yang pada saat ini sedang mengalami krisis dan juga kesulitan keuangan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari negara-negara yang menerapkan pajak windfall. Nah, sekarang pertanyaan yang lain adalah, apakah Indonesia memiliki sistem pajak yang seperti itu atau yang mirip seperti itu? Jawabannya ada. Indonesia ada menerapkan pajak juga yang seperti itu, walaupun tidak signifikan atau tidak memberikan keuntungan yang terlalu besar bagi pemerintah. Pajak tersebut tertuang di dalam dua peraturan, yaitu Peraturan Menteri SDM dan juga Peraturan Kementerian Keuangan. Peraturan tersebut berisi besaran-besaran persen pajak yang dikutip, satu dari pertambangan, yang kedua berdasarkan royaltinya, yang ketiga berdasarkan berapa banyak yang ditambah. Nah, hal tersebut yang menjadi permasalahan, tiga peraturan tersebut ini akan selalu bersifat stagnan, tidak mengikuti situasi. Sementara perusahaan tersebut di sisi yang lain mengalami keuntungan yang sangat besar di saat itu. Tetapi dengan
pemerintah yang hanya menerapkan peraturan tersebut, maka pemerintah tidak bisa mengharapkan hasil yang maksimal, tidak bisa yang namanya memberikan hasil yang maksimal terhadap perusahaan-perusahaan tambang tersebut. Nah, atas itu banyak para ekonom-ekonom Indonesia yang saat itu mendesak pemerintah untuk menerapkan pajak origin, menerapkan pajak windfall kepada perusahaan tambang di Indonesia pada kala itu. Hanya saja yang menjadi problematika juga pada saat ini adalah akibat hilirisasi pertambangan Indonesia, pajak-pajak tersebut, terutama pajak progresif atas perusahaan tambang di Indonesia, perusahaan tambang batubara, dikurangi pemerintah sampai kepada 0%, yang itu berarti pemerintah tidak lagi memiliki keuntungan apapun, tidak menerima hasil apapun atau pendapatan apapun daripada penambangan yang telah dilakukan di tanah Indonesia. Padahal berdasarkan undang-undang, semua kekayaan alam yang ada di bumi ini, di bumi Indonesia ini dimiliki oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi, ketidaksiapan pemerintah membuat hal itu menjadi tidak maksimal. Mungkin menurut saya, beberapa hal yang menjadi permasalahan yang namanya tambang dan juga pajak windfall di Indonesia ini merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan multidimensi. Di satu sisi, kita berharap pemerintah dapat yang namanya menerapkan pajak windfall agar pemerintah dapat memiliki pendapatan yang lain serta menambah pemasukan dari segi pertambangan apabila perusahaan tersebut mendapatkan yang namanya rezeki ataupun yang namanya keuntungan tidak terduga. Akan tetapi pemerintah juga harus memperbaiki yang namanya sistem birokrasi, sistem pemerintahan, penegakan hukum agar perusahaan-perusahaan tersebut mau bekerja sama dengan pemerintah, dan juga diharapkan pemerintah untuk menerapkan pajak windfall ini juga memperbaiki kondisi iklim ekonomi Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.